Soekarno. Siapa yang tak kenal Soekarno? Apakah ada orang yang tak kenal Soekarno? Atau hanya tahu nama saja tidak tahu sejarahnya? Kecuali Bung Karno, ya saya terlalu kecil, saya nggak kenal benar. Tapi saya pernah diangkat oleh beliau. Saya pernah dibawa ke istana, jadi saya pernah diangkat oleh Bung Karno. Diangkat tinggi-tinggi. Sangatlah berbahaya apabila kita sebagai warga negara Republik Indonesia, jika buta sejarah. Bung Karno bukan hanya pejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan, tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa. Bung Karno adalah peletak fondasi kebangsaan. Kemudian daripada itu, siapakah Soekarno dan bagaimana proses kehidupannya? Mari kita kupas secara tuntas, mendalam, dan lebih penuh keingintahuan yang besar, agar catatan sejarah dan hal-hal penting lainnya dapat kita pahami secara baik dan benar. Soekarno, dalam bahasa Indonesia, Soekarno. Soekarno lahir sebagai Kusno Sosodiharjo, dalam bahasa ideologis Jawa, Kusno. Lahir tanggal 6 Juni tahun 1901, meninggal tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno adalah seorang negarawan, orator, revolusioner, dan nasionalis Indonesia yang merupakan presiden pertama Indonesia, menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Bung Karno adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Ia adalah pemimpin terkemuka gerakan nasionalis Indonesia pada masa kolonial dan menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh pasukan invasi Jepang pada Perang Dunia II. Bung Karno dan rekan-rekan nasionalisnya berkolaborasi untuk menggalang dukungan bagi upaya perang Jepang dari masyarakat, sebagai imbalan atas bantuan Jepang dalam menyebarkan gagasan nasionalis. Setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan Soekarno diangkat menjadi presiden. Ia memimpin perlawanan Indonesia terhadap upaya rekolonisasi Belanda melalui jalur diplomatik dan militer hingga pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Setelah masa demokrasi parlementer yang kacau, Soekarno mendirikan sistem otokratis yang disebut demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang berhasil mengakhiri ketidakstabilan dan pemberontakan yang mengancam kelangsungan negara yang beragam dan terpecah belah. Pada awal tahun 1960-an, Soekarno memulai serangkaian kebijakan luar negeri yang agresif di bawah rubrik anti-imperialisme dan secara pribadi memperjuangkan gerakan non-blok. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya perselisihan dengan Barat dan semakin eratnya hubungan dengan Uni Soviet. Setelah peristiwa seputar gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Jenderal Militer Soeharto mengambil alih sebagian besar kendali negara melalui penggulingan pemerintahan pimpinan Soekarno yang didukung militer yang didukung Barat. Hal ini diikuti oleh penindasan terhadap kelompok sayap kiri, termasuk eksekusi anggota Partai Komunis dan tersangka simpatisan dalam beberapa pembantaian dengan dukungan dari CIA dan Badan Intelijen Inggris, yang mengakibatkan sekitar 500.000 hingga lebih dari 1 juta kematian. Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden, menggantikan Soekarno, yang tetap menjadi tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Putri sulungnya Megawati Soekarno Putri, yang lahir pada masa pemerintahan ayahnya pada tahun 1947, kemudian menjabat sebagai presiden kelima Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Lebih jauh lagi, memahami nama dan sejarah waktunya. Nama Soekarno berasal dari pahlawan utama mitologi Mahabharata, karena ejaan Soekarno, berdasarkan ortografi Belanda, masih sering digunakan, terutama karena ia menandatangani namanya dengan ejaan lama. Soekarno sendiri bersikeras menggunakan huruf U dalam penulisannya, bukan OE, namun mengatakan bahwa di sekolah ia disuruh menggunakan gaya Belanda, dan setelah 50 tahun, terlalu sulit untuk mengubah tanda tangannya, sehingga tetap mengejanya. Tanda tangan dengan OE, namun, keputusan resmi Presiden Indonesia periode tahun 1947 sampai tahun 1968 mencantumkan namanya menggunakan ejaan 1947. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang melayani wilayah dekat ibu kota Indonesia, Jakarta Kota Tangerang, Provinsi Banten, masih menggunakan ejaan Belanda. Orang Indonesia juga mengingatnya sebagai Bung Karno dalam artian saudara atau juga kawan Karno, atau Pak Karno dalam artian Tuan Karno. Seperti kebanyakan orang Jawa, ia hanya mempunyai satu nama.
Kadang-kadang ia disebut dalam catatan luar negeri sebagai Ahmed Sukarno atau variasinya. Nama depan fiktif tersebut mungkin ditambahkan oleh jurnalis barat yang bingung menyebutkan nama seseorang, atau oleh para pendukung kemerdekaan Indonesia untuk menarik dukungan dari negara-negara Muslim. Sebuah sumber dari Kementerian Luar Negeri kemudian mengungkapkan bahwa Ahmed dan ditulis sebagai Ahmad atau Ahmed oleh negara-negara Arab dan Pers negara asing lainnya, diciptakan oleh M. Zain Hasan, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dan kemudian menjadi anggota staf kementerian, untuk mengungkap identitas Sukarno sebagai seorang Muslim kepada Pers Mesir setelah kontroversi singkat saat itu di Mesir yang menuduh nama Sukarno tidak cukup Muslim. Setelah penggunaan nama Ahmed dimulai, negara-negara Muslim dan Arab dengan leluasa mendukung Sukarno. Oleh karena itu, dalam korespondensi dengan Timur Tengah, Sukarno selalu menandatangani namanya sebagai Ahmed Sukarno. Lebih jauh lagi, memahami kehidupan awal Sukarno. Berbicara tentang kehidupan awal dan pendidikan. Mengenai kehidupan awal, putra seorang guru sekolah dasar Jawa, seorang bangsawan bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan istrinya yang sangat taat beragama Hindu Bali dari keluarga Brahmana bernama Ida Ayu Nyomanrai dari Buleleng, Sukarno lahir di Surabaya, di Hindia Belanda, sekarang menjadi Indonesia. Surabaya, tempat kelahirannya, ayahnya telah diutus berikut permohonan pindahan ke Jawa. Ia aslinya bernama Kusno Sosrodihardjo, mengikuti adat Jawa, ia diganti namanya setelah selamat dari penyakit masa kanak-kanak. Selanjutnya, tentang pendidikan. Setelah lulus dari sekolah dasar pribumi pada tahun 1912, ia dikirim ke Europische Lagere School, sekolah dasar Belanda, di Mojokerto. Selanjutnya, pada tahun 1916, Sukarno bersekolah di Hogere Burger School, sekolah menengah tingkat tinggi tipe Belanda, di Surabaya, di mana ia bertemu Cokroaminoto, seorang nasionalis dan pendiri Sarekat Islam. Pada tahun 1920, Sukarno menikah dengan putri Cokroaminoto, Siti Utari. Pada tahun 1921, ia mulai belajar teknik sipil, dengan fokus pada arsitektur, di Technische Hogeschool T Bandung dan sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, di mana ia memperoleh gelar ingenieur, disingkat IR, gelar insinyur tipe Belanda, pada tahun 1926. Semasa kuliah di Bandung, Sukarno menjalin hubungan asmara dengan Inggit Garnasih, istri dari Sanusi, pemilik kos tempat ia tinggal semasa mahasiswa. Inggit 13 tahun lebih tua dari Sukarno. Pada bulan Maret tahun 1923, Sukarno menceraikan Siti Utari untuk menikah dengan Inggit, dan Inggit, yang juga menceraikan suaminya bernama Sanusi. Sukarno kemudian menceraikan Inggit dan menikah dengan Fatmawati. Kemudian daripada itu, bahkan di kalangan elit berpendidikan kecil sekalipun, Sukarno fasih dalam beberapa bahasa. Selain menguasai bahasa Jawa pada masa kecilnya, ia juga menguasai bahasa Sunda, Bali, dan Indonesia, dan sangat mahir berbahasa Belanda. Ia juga cukup fasih berbahasa Jerman, Inggris, Perancis, Arab, dan Jepang, yang semuanya diajarkan di sekolah Hogere Burger School, HBS-nya. Dia terbantu oleh ingatan fotografis dan pikiran dewasa sebelum waktunya. Dalam studinya, Sukarno sangat modern, baik dalam bidang arsitektur maupun politik. Ia membenci feodalisme tradisional Jawa, yang ia anggap terbelakang, dan patut disalahkan atas jatuhnya negara ini di bawah pendudukan dan eksploitasi Belanda, serta imperialisme yang dipraktikkan oleh negara-negara Barat, yang ia sebut sebagai eksploitasi manusia oleh manusia lain, dalam bahasa lain. Ialah Belanda, eksploitasi de la homme par la homme. Ia menyalahkan hal ini atas kemiskinan yang parah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Untuk meningkatkan kebanggaan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, Sukarno menafsirkan ide-ide ini dalam pakaiannya, dalam perencanaan kotanya untuk ibu kota dan akhirnya Jakarta, dan dalam politik sosialisnya, meskipun ia tidak memperluas seleranya terhadap seni modern hingga musik pop. Dia memenjarakan Kus Plus bersaudara karena liriknya yang dianggap dekaden meskipun dia punya reputasi terhadap wanita. Bagi Sukarno, modernitas buta terhadap ras, gayanya rapi dan anggun, serta anti-imperialis. Selanjutnya, berbicara tentang karir arsitektur. Firma Sukarno dan Anwari, setelah lulus pada tahun 1926, Sukarno dan teman kuliahnya Anwari mendirikan firma arsitektur Sukarno dan Anwari di Bandung, yang menyediakan jasa perencanaan dan kontraktor. Di antara karya arsitektur Sukarno adalah renovasi bangunan Hotel Preanger, 1929, di mana ia bertindak sebagai asisten arsitek terkenal Belanda Charles Prosper Wolfskymaker. Sukarno juga merancang banyak rumah pribadi di Jalan Gatot Subroto, Jalan Palasari, dan Jalan Dewi Sartika di Bandung saat ini.
Kemudian, sebagai presiden, Soekarno tetap berkecimpung di bidang arsitektur, merancang Tugu Proklamasi dan gedung Pola yang berdekatan di Jakarta, Tugu Pemuda, Tugu Muda di Semarang, Monumen Alun-Alun di Malang, Tugu Pahlawan di Surabaya, dan juga Kota Baru Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Lebih jauh lagi, perjuangan awal kemerdekaan. Soekarno pertama kali mengenal gagasan nasionalis saat hidup di bawah pemerintahan Umar Said Cokroaminoto. Kemudian, ketika menjadi mahasiswa di Bandung, ia membenamkan dirinya dalam filsafat politik Eropa, Amerika, nasionalis, komunis, dan agama, hingga akhirnya mengembangkan ideologi politik swasembada sosialis ala Indonesia. Ia mulai menata ide-idenya sebagai Marhaenisme, yang diambil dari nama Marhen, seorang petani Indonesia yang ia temui di daerah Bandung Selatan, yang memiliki sebidang tanah kecil dan menggarapnya sendiri, sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Di universitas, Soekarno mulai mengorganisir klub belajar untuk mahasiswa Indonesia, Algemene Studi Club, yang bertentangan dengan klub mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa Belanda. Selanjutnya, berbicara tentang keterlibatan dalam Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli tahun 1927, Soekarno bersama teman-temannya dari Algemene Studi Club mendirikan Partai Pro Kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia sering disingkat PNI, dan Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. Partai ini menganjurkan kemerdekaan bagi Indonesia, dan menentang imperialisme dan kapitalisme karena berpendapat bahwa kedua sistem tersebut memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia. Partai ini juga menganjurkan sekularisme dan persatuan di antara berbagai etnis di Hindia Belanda, untuk membangun Indonesia yang bersatu. Soekarno juga berharap Jepang akan memulai perang melawan kekuatan Barat dan Jawa dapat memperoleh kemerdekaannya dengan bantuan Jepang. Segera setelah disintegrasi Sarekat Islam pada awal tahun 1920-an dan hancurnya Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan yang gagal pada tahun 1926, PNI mulai menarik sejumlah besar pengikut, khususnya di kalangan pemuda lulusan universitas yang menginginkan kebebasan yang lebih luas, dan peluang yang tidak diberikan kepada mereka dalam sistem politik kolonialisme Belanda yang rasis dan konstriktif. Selanjutnya, penangkapan dan persidangan. Kegiatan PNI menarik perhatian pemerintah kolonial, dan pidato serta pertemuan Soekarno seringkali disusupi dan diganggu oleh agen polisi rahasia kolonial dalam bahasa lain, Politieke Inlichtingendienst. Akhirnya, Soekarno dan pemimpin penting PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember tahun 1929 oleh otoritas kolonial Belanda dalam serangkaian penggerebekan di seluruh Jawa. Soekarno sendiri ditangkap saat sedang berkunjung ke Yogyakarta. Selama persidangannya di Gedung Pengadilan Landrat Bandung dari bulan Agustus hingga Desember tahun 1930, Soekarno menyampaikan serangkaian pidato politik panjang yang menyerang kolonialisme dan imperialisme, bertajuk Indonesia Menggugat, Indonesia Menuduh. Selanjutnya, pengertian hukuman dan penjara. Pada bulan Desember tahun 1930, Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, yang dijalani di penjara Sukamiskin di Bandung. Namun pidatonya mendapat liputan luas dari pers, dan karena tekanan kuat dari unsur-unsur liberal di Belanda dan Hindia Belanda, Soekarno dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Pada saat itu, ia telah menjadi pahlawan yang populer, dikenal luas di seluruh Indonesia. Namun, selama masa penahanannya, PNI terpecah belah akibat penindasan penguasa kolonial dan pertikaian internal. PNI yang asli dibubarkan oleh Belanda, dan mantan anggotanya membentuk dua partai berbeda, Partai Indonesia disingkat Partindo di bawah rekan Soekarno, Sartono, yang menggalakkan agitasi massal, dan Partai Pendidikan Nasionalis Indonesia disingkat PNI Baru, di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, dua tokoh nasionalis yang baru saja kembali dari studi di Belanda, dan yang menggalakkan perjanjian jangka panjang. Strategi jangka panjang dalam memberikan pendidikan modern kepada masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan untuk mengembangkan elit intelektual yang mampu memberikan perlawanan efektif terhadap kekuasaan Belanda. Setelah berusaha mendamaikan kedua partai untuk membentuk satu front persatuan nasionalis, Soekarno memilih untuk menjadi ketua Partindo pada tanggal 28 Juli tahun 1932. Partindo tetap mempertahankan keselarasan dengan strategi agitasi massa langsung yang dilakukan Soekarno, dan Soekarno tidak setuju dengan strategi lama Hatta. Istilah perjuangan berbasis kader, Hatta sendiri meyakini kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi semasa hidupnya, sedangkan Soekarno meyakini strategi Hatta mengabaikan fakta bahwa politik hanya bisa melakukan perubahan nyata melalui pembentukan dan pemanfaatan kekuatan, massa forming and mass unwinding.
Selama periode ini, untuk menghidupi dirinya dan partai secara finansial, Soekarno kembali ke dunia arsitektur, membuka Biro Soekarno dan Roseno bersama junior universitasnya, bernama Roseno. Ia juga menulis artikel untuk surat kabar partai, Pikiran Rakyat. Saat bermarkas di Bandung, Soekarno sering bepergian ke seluruh Jawa untuk menjalin kontak dengan kaum nasionalis lainnya. Aktivitasnya semakin menarik perhatian PID Belanda. Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno menerbitkan serangkaian tulisan berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Karena tulisan ini, ia ditangkap oleh polisi Belanda saat mengunjungi rekan nasionalis Muhammad Husni Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1933. Selanjutnya, dalam pengertian pengasingan. Kali ini, untuk mencegah Soekarno memberikan platform untuk menyampaikan pidato politik, Gubernur Jenderal garis keras John Hier Bonifacius Cornelis de Jonge menggunakan kekuatan daruratnya untuk mengirim Soekarno ke pengasingan internal tanpa pengadilan. Pada tahun 1934, Soekarno diberangkatkan bersama keluarganya, termasuk Inggit Garnasih, ke kota terpencil Ende, di Pulau Flores. Selama berada di Flores, ia memanfaatkan kebebasan bergeraknya yang terbatas untuk mendirikan teater anak-anak. Di antara anggotanya adalah calon politisi Frans Seda. Karena wabah malaria di Flores, pemerintah Belanda memutuskan untuk memindahkan Soekarno dan keluarganya ke Bencoolen, sekarang menjadi Bengkulu, di pantai barat Sumatera, pada bulan Februari tahun 1938. Di Bengkulu, Soekarno berkenalan dengan Hasanuddin, ketua organisasi Muhammadiyah setempat, dan dia diizinkan mengajar agama di sekolah lokal milik Muhammadiyah. Salah satu muridnya adalah Fatmawati yang berusia 15 tahun, putri Hasanuddin. Ia menjalin hubungan asmara dengan Fatmawati, yang ia beralasan dengan menyatakan ketidakmampuan Inggit Garnasih menghasilkan anak selama hampir 20 tahun pernikahan mereka. Soekarno masih berada di pengasingan di Bengkulu ketika Jepang menginvasi Nusantara pada tahun 1942. Lebih jauh lagi, Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Memahami pengertian pendudukan Jepang, latar belakang dan invasi, pada awal tahun 1929, selama kebangkitan nasional Indonesia, Soekarno dan rekan pemimpin nasionalis Indonesia Muhammad Hatta, yang kemudian menjadi wakil presiden, pertama kali meramalkan Perang Pasifik dan peluang kemajuan Jepang di Indonesia demi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Februari tahun 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda yang berbaris, mengangkut bas dan truk Soekarno dan rombongannya 300 km dari Bengkulu ke Padang, Sumatera. Mereka bermaksud menahannya dan mengirimnya ke Australia, namun tiba-tiba meninggalkannya untuk menyelamatkan diri ketika pasukan Jepang mendekat di Padang. Selanjutnya, dalam pengertian kerjasama dengan Jepang. Jepang mempunyai arsip mereka sendiri mengenai Soekarno, dan komandan Jepang di Sumatera mendekatinya dengan hormat, ingin memanfaatkannya untuk mengorganisir dan menenangkan rakyat Indonesia. Sebaliknya Soekarno ingin memanfaatkan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan bagi Indonesia. Alhamdulillah, Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Di lembah Ngarai itu aku berkata, ya, Indonesia merdeka hanya bisa dicapai dengan Dai Nippon. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupku, aku melihat diriku di cermin Asia. Pada bulan Juli tahun 1942, Soekarno dikirim kembali ke Jakarta, di mana ia bersatu kembali dengan para pemimpin nasionalis lainnya yang baru-baru ini dibebaskan oleh Jepang, termasuk Muhammad Hatta. Di sana, ia bertemu dengan Komandan Jepang Jenderal Hitoshi Imamura, yang meminta Soekarno dan kaum nasionalis lainnya untuk menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang. Soekarno bersedia mendukung Jepang, dengan imbalan platform bagi dirinya untuk menyebarkan ide-ide nasionalis kepada masyarakat luas. Jepang, sebaliknya, membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya alam Indonesia untuk membantu upaya perangnya. Jepang merekrut jutaan orang, terutama dari Pulau Jawa, untuk dijadikan pekerja paksa yang disebut Romusha dalam bahasa Jepang. Mereka terpaksa membangun rel kereta api, lapangan terbang, dan fasilitas lainnya untuk Jepang di Indonesia dan hingga ke Burma. Selain itu, Jepang meminta beras dan makanan lain yang diproduksi oleh petani Indonesia untuk memasok pasukan mereka, sekaligus memaksa petani untuk menanam tanaman jarak untuk digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas penerbangan. Untuk mendapatkan kerjasama dari penduduk Indonesia dan untuk mencegah perlawanan terhadap tindakan ini, Jepang menempatkan Soekarno sebagai pemimpin 3A Gerakan Propaganda Jepang, Gerakan Ormas 3A. Pada bulan Maret tahun 1943, Jepang membentuk organisasi baru bernama Pusat Tenaga Rakyat, Putera Pusat Kekuatan Rakyat, di bawah pimpinan Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap perekrutan Romusha,
permintaan produk makanan, dan untuk mempromosikan sentimen pro-Jepang dan anti-Barat di kalangan masyarakat Indonesia. Soekarno menciptakan istilah Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, ayo besi Amerika, dan pukul Inggris untuk mempromosikan sentimen anti-sekutu. Pada tahun-tahun berikutnya, Soekarno merasa malu atas perannya dalam Romusha. Selain itu, permintaan makanan oleh Jepang menyebabkan kelaparan yang meluas di Jawa, yang menewaskan lebih dari 1 juta orang pada tahun 1944 sampai tahun 1945. Menurutnya, hal ini merupakan pengorbanan yang perlu dilakukan demi kemerdekaan Indonesia di masa depan. Ia juga terlibat dalam pembentukan Pembela Tanah Air, disingkat PETA, dan Heiho, Pasukan Tentara Sukarelawan Indonesia, melalui pidato yang disiarkan di radio Jepang dan jaringan pengeras suara di seluruh Jawa dan Sumatera. Pada pertengahan tahun 1945, unit-unit ini berjumlah sekitar 2 juta orang dan bersiap untuk mengalahkan pasukan sekutu yang dikirim untuk merebut kembali Jawa. Sementara itu, Soekarno akhirnya menceraikan Inggit yang menolak keinginan suaminya untuk berpoligami. Dia diberi rumah di Bandung dan uang pensiun seumur hidupnya. Pada tahun 1943, ia menikah dengan Fatmawati. Mereka tinggal di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang disita dari pemilik Belanda sebelumnya dan diberikan kepada Soekarno oleh Jepang. Rumah ini menjadi tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 10 November tahun 1943, Soekarno dan Hatta dikirim dalam tur 17 hari ke Jepang, di mana mereka diberi penghargaan oleh Kaisar Hirohito dan minum anggur serta makan malam di rumah Perdana Menteri Hideki Tojo di Tokyo. Pada tanggal 7 September tahun 1944, ketika perang memburuk bagi Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, meskipun tanggalnya belum ditentukan. Pengumuman ini, menurut sejarah resmi Amerika Serikat, dipandang sebagai pembenaran besar atas kolaborasi Soekarno dengan Jepang. Amerika Serikat pada saat itu menganggap Soekarno sebagai salah satu pemimpin kolaborator terkemuka. Selanjutnya, dalam pengertian Panitia Investigasi Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 29 April tahun 1945, ketika Filipina dibebaskan oleh pasukan Amerika, Jepang mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan, dalam bahasa Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK, sebuah badan legislatif semu yang terdiri dari 67 perwakilan dari sebagian besar kelompok etnis di Indonesia. Soekarno diangkat sebagai kepala BPUPK dan bertugas memimpin pembahasan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia masa depan. Untuk memberikan landasan bersama dan dapat diterima untuk menyatukan berbagai faksi yang berselisih di BPUPK, Soekarno merumuskan pemikiran ideologisnya yang dikembangkan selama 20 tahun sebelumnya ke dalam 5 prinsip. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ia memperkenalkan seperangkat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila, dalam sidang gabungan BPUPK yang diadakan di bekas gedung Volksrat, sekarang disebut Gedung Pancasila. Pancasila, seperti yang disampaikan Soekarno saat pidato BPUPK, terdiri dari 5 prinsip yang menurut Soekarno umum dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme, di mana negara kesatuan Indonesia akan membentang dari Sabang sampai Merauke, mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Internasionalisme, artinya Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia, serta tidak boleh terjerumus ke dalam fasisme chauvinistik seperti yang dilakukan Nazi dengan keyakinannya terhadap superioritas ras area. Demokrasi yang diyakini Soekarno selalu ada dalam darah bangsa Indonesia melalui praktik musyawarah untuk mufakat, sebuah demokrasi ala Indonesia yang berbeda dengan liberalisme ala Barat. Keadilan sosial, suatu bentuk sosialisme populis di bidang ekonomi dengan oposisi gaya Marxis terhadap kapitalisme bebas. Keadilan sosial juga dimaksudkan untuk memberikan pemerataan perekonomian bagi seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan dominasi ekonomi sepenuhnya oleh Belanda dan Tiongkok pada masa kolonial. Ketuhanan, di mana semua agama diperlakukan sama dan mempunyai kebebasan beragama. Soekarno memandang masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang spiritual dan religius, namun pada hakikat toleran terhadap perbedaan keyakinan agama. Pada tanggal 22 Juni unsur Islam dan nasionalis BPUPK membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, disingkat Panitia 9, yang merumuskan gagasan Soekarno ke dalam 5 butir Pancasila, dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban bagi umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu untuk menaati syariat Islam dan agama-agama lainnya, dalam pengertian bahasa Indonesia, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan agama lainnya bagi para pemeluknya.
kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan, persatuan Indonesia demokrasi melalui kearifan batin dan pembangunan mufakat perwakilan dalam pengertian sah, bahasa Indonesianya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena adanya tekanan dari unsur keislaman, maka sila pertama menyebutkan kewajiban umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam yang dimaksud syariah. Namun sila final sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, mengecualikan rujukan hukum Islam demi persatuan bangsa. Penghapusan syariah dilakukan Muhammad Hatta berdasarkan permintaan perwakilan Kristen Alexander Andries Maramis, dan setelah berkonsultasi dengan perwakilan Islam moderat Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Selanjutnya, dalam pengertian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang mengizinkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang lebih kecil pengertian sah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, sebuah panitia beranggotakan 21 orang yang bertugas menciptakan struktur pemerintahan khusus untuk negara Indonesia masa depan. Pada tanggal 9 Agustus pimpinan puncak PPKI, Soekarno, Hatta, dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wediodiningrat, dipanggil oleh Panglima Pasukan Ekspedisi Selatan Jepang, Marsekal Hisaichi Tarauchi, ke Dalat, 100 km dari Saigon. Marsekal Lapangan Tarauchi memberikan kebebasan kepada Soekarno untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia, bebas dari campur tangan Jepang. Setelah banyak minum dan makan, rombongan Soekarno diterbangkan kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Tanpa sepengetahuan para tamu, dan sesuai kepentingan lainnya, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang bersiap untuk menyerah. Selanjutnya, dalam pengertian penyerahan Jepang, keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus Jepang menyatakan penerimaan mereka terhadap ketentuan Deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sore harinya, Soekarno mendapat informasi tersebut dari pimpinan kelompok pemuda dan anggota PETA Hairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, yang sedang mendengarkan siaran radio Barat. Mereka mendesak agar Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, saat Jepang sedang kebingungan dan sebelum kedatangan pasukan sekutu. Menghadapi pergantian peristiwa yang cepat ini, Soekarno menunda-nunda. Dia takut akan pertumpahan darah karena tanggapan bermusuhan dari Jepang terhadap tindakan tersebut dan prihatin dengan kemungkinan pembalasan sekutu di masa depan. Selanjutnya, secara waktu penculikan, dini hari tanggal 16 Agustus ketiga pemimpin pemuda tersebut, yang tidak sabar dengan keraguan-raguan Soekarno, menculiknya dari rumahnya dan membawanya ke sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok, Karawang, milik sebuah keluarga Tionghoa dan ditempati oleh pembela tanah air disingkat PETA. Di sana mereka memperoleh komitmen Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan keesokan harinya. Malamnya, para pemuda mengantar Soekarno kembali ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di kawasan Menteng, Jakarta, yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia. Di sana, ia bersama asistennya Sajuti Melik menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih jauh lagi, memahami revolusi nasional Indonesia. Secara proklamasi kemerdekaan Indonesia, dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno kembali ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di mana Muhammad Hatta bergabung dengannya. Sepanjang pagi, selebaran dadakan yang dicetak oleh PETA dan elemen pemuda menginformasikan kepada masyarakat tentang proklamasi yang akan datang. Akhirnya pada pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta melangkah ke teras depan, tempat Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan 500 orang massa. Bangunan paling bersejarah ini kemudian diperintahkan untuk dibongkar oleh Soekarno sendiri, tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus PPKI mendeklarasikan susunan dasar pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru. Mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta kabinetnya. Memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pada saat itu tidak menyertakan referensi apapun terhadap hukum Islam. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat singkat, KENIP, untuk membantu presiden sebelum pemilihan parlemen. Visi Soekarno terhadap UUD 1945 adalah Pancasila. 5 asas filsafat politik Soekarno pada dasarnya merupakan perpaduan unsur Marxisme, nasionalisme, dan Islam. Hal ini tercermin dalam usulan Pancasila versinya yang diajukannya kepada Badan Pemeriksa Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan,
BPUPK, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno berpendapat, seluruh prinsip bangsa dapat terangkum dalam kalimat gotong royong, Parlemen Indonesia, yang didirikan berdasarkan konstitusi asli, dan kemudian direvisi, terbukti tidak dapat diatur. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara berbagai faksi sosial, politik, agama dan etnis. Selanjutnya, dalam pengertian revolusi dan bersiap. Pada hari-hari setelah proklamasi, berita kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui radio, surat kabar, selebaran, dan dari mulut ke mulut meskipun ada upaya dari tentara Jepang untuk meredam berita tersebut. Pada tanggal 19 September Soekarno berpidato di hadapan 1 juta orang di lapangan Ikada Jakarta, sekarang bagian dari lapangan Merdeka, untuk memperingati 1 bulan kemerdekaan, yang menunjukkan tingginya tingkat dukungan rakyat terhadap Republik Baru, setidaknya di Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau ini, pemerintahan Soekarno dengan cepat membangun kendali pemerintahan sementara sebagian besar tentara Jepang yang tersisa mundur ke barak mereka menunggu kedatangan pasukan sekutu. Periode ini ditandai dengan serangan terus-menerus oleh kelompok bersenjata terhadap orang-orang Eropa, Cina, Kristen, bangsawan pribumi dan siapa saja yang dianggap menentang kemerdekaan Indonesia. Kasus yang paling serius adalah revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Utara, di mana sejumlah besar bangsawan Aceh dan Melayu dibunuh oleh kelompok Islam di Aceh, dan masa pimpinan komunis di Sumatera Utara, dan peristiwa 3 wilayah di pantai barat Laut Jawa Tengah di mana sejumlah besar orang Eropa, Tionghoa, dan bangsawan pribumi dibantai oleh massa. Insiden berdarah ini berlanjut hingga akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946, dan mulai mereda ketika otoritas Partai Republik mulai mengerahkan dan mengkonsolidasi kendali. Pemerintahan Soekarno awalnya menunda pembentukan tentara nasional, karena takut akan perlawanan terhadap pasukan pendudukan sekutu dan keraguan mereka mengenai apakah mereka mampu membentuk aparat militer yang memadai untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang direbut. Para anggota berbagai kelompok milisi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang seperti PETA dan Heiho yang dibubarkan, pada saat itu didorong untuk bergabung dengan BKR, kepanjangannya adalah Badan Keamanan Rakyat atau Organisasi Keamanan Rakyat, yang merupakan bawahan dari Organisasi Bantuan Korban Perang. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1945 BKR direformasi menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, bacaan yang benar, Tentara Keamanan Rakyat, sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran sekutu dan Belanda di Indonesia. TKR sebagian besar mempersenjatai diri dengan menyerang pasukan Jepang dan menyita senjata mereka. Karena pemindahan tiba-tiba Pulau Jawa dan Sumatera dari Komando Pasifik Barat Daya pimpinan Jenderal Douglas MacArthur ke Komando Asia Tenggara pimpinan Lord Louis Mountbatten yang dikuasai Inggris, tentara sekutu pertama, Batalion 1 Seaforth Highlanders, tidak tiba di Jakarta sampai akhir September tahun 1945. Pasukan Inggris mulai menduduki kota-kota besar di Indonesia pada bulan Oktober tahun 1945. Komandan Divisi 23 Inggris, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, mengatur komando di bekas Istana Gubernur Jenderal di Jakarta. Christison menyatakan bahwa ia bermaksud untuk membebaskan seluruh tawanan perang sekutu dan memungkinkan kembalinya Indonesia ke status sebelum perang, sebagai koloni Belanda. Pemerintah Republik bersedia bekerja sama dalam pembebasan dan pemulangan tawanan perang sipil dan militer sekutu, dengan membentuk Panitia Urusan Pengangkoetan Jepang dan APWI atau Popda untuk tujuan ini. Popda, bekerja sama dengan Inggris, memulangkan lebih dari 70.000 tawanan perang dan interniran Jepang dan sekutu pada akhir tahun 1946. Namun, karena kelemahan relatif dari militer Republik Indonesia, Soekarno mencari kemerdekaan dengan mendapatkan pengakuan internasional atas pasukan barunya. Negara daripada terlibat dalam pertempuran dengan pasukan militer Inggris dan Belanda. Soekarno sadar bahwa sejarahnya sebagai kolaborator Jepang dan kepemimpinannya di Pusat Tenaga Rakyat, disingkat Putra yang disetujui Jepang pada masa pendudukan akan membuat negara-negara Barat tidak mempercayainya. Untuk membantu mendapatkan pengakuan internasional serta untuk mengakomodasi tuntutan perwakilan dalam negeri, Soekarno mengizinkan pembentukan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri mengendalikan urusan pemerintahan sehari-hari, sementara Soekarno sebagai presiden tetap sebagai presiden boneka. Perdana Menteri dan kabinetnya akan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat dan bukan kepada Presiden. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Soekarno mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Dia adalah seorang politikus lulusan Eropa yang tidak pernah terlibat dengan otoritas pendudukan Jepang. Pada akhir tahun 1945,
para administrator Belanda yang memimpin pemerintahan di pengasingan Hindia Belanda dan tentara yang pernah melawan Jepang mulai kembali dengan nama Administrasi Sipil Hindia Belanda disingkat NIKA dengan perlindungan Inggris. Mereka dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mook, seorang administrator kolonial yang mengungsi ke Brisbane, Australia. Tentara Belanda yang pernah menjadi tawanan perang di bawah pemerintahan Jepang dibebaskan dan dipersenjatai kembali. Baku tembak antara tentara Belanda dan polisi pendukung pemerintahan Republik yang baru segera terjadi. Hal ini segera meningkat menjadi konflik bersenjata antara pasukan Republik yang baru dibentuk yang dibantu oleh sejumlah massa pro-kemerdekaan dan pasukan Belanda dan Inggris. Pada tanggal 10 November pertempuran besar-besaran terjadi di Surabaya antara Brigade Infanteri ke-49 Angkatan Darat British Indian dan Milisi Nasionalis Indonesia. Pasukan Inggris India didukung oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut, sekitar 300 tentara India terbunuh, termasuk komandan mereka Brigadir Aubertin Walter Soderen Malabi, begitu pula ribuan anggota milisi nasionalis dan warga Indonesia lainnya. Baku tembak terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan di Jakarta, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Syahrir oleh orang-orang bersenjata Belanda. Untuk menghindari ancaman ini, Soekarno dan sebagian besar pemerintahannya berangkat ke Yogyakarta yang aman pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Di sana, pemerintah Republik mendapat perlindungan dan dukungan penuh dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yogyakarta akan tetap menjadi ibu kota Republik hingga akhir perang pada tahun 1949. Syahrir tetap di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan Inggris. Rangkaian awal pertempuran pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 membuat Inggris menguasai kota-kota pelabuhan besar di Jawa dan Sumatera. Pada masa pendudukan Jepang, pulau-pulau terluar, tidak termasuk Jawa dan Sumatera, diduduki oleh Angkatan Laut Jepang, Kaigun, yang tidak mengizinkan adanya mobilisasi politik penduduk pulau. Akibatnya, hanya ada sedikit aktivitas Partai Republik di kepulauan ini pasca proklamasi. Pasukan Australia dan Belanda dapat dengan cepat menguasai pulau-pulau ini tanpa banyak pertempuran pada akhir tahun 1945, tidak termasuk perlawanan I Gusti Ngurah Rai di Bali, pemberontakan di Sulawesi Selatan, dan pertempuran di daerah hulu Sungai Kalimantan Selatan. Sementara itu, wilayah pedalaman di Jawa dan Sumatera tetap berada di bawah kendali Partai Republik. Karena ingin menarik tentaranya keluar dari Indonesia, Inggris mengizinkan masuknya pasukan Belanda dalam jumlah besar ke Indonesia sepanjang tahun 1946. Pada bulan November tahun 1946, semua tentara Inggris telah ditarik dari Indonesia. Mereka digantikan dengan lebih dari 150.000 tentara Belanda. Inggris mengirimkan Lord Archibald Clarke, Baron Inverkeppel pertama dan Miles Lamson, Baron Killorn pertama untuk membawa Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Hasil dari perundingan tersebut adalah Perjanjian Linggajati yang ditandatangani pada bulan November tahun 1946, di mana Belanda secara de facto mengakui kedaulatan Republik atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagai imbalannya, Partai Republik bersedia membahas masa depan kerajaan Inggris, Belanda dan Indonesia yang mirip persemakmuran. Selanjutnya, dalam pengertian Perjanjian Linggajati dan produk operasional. Mengenai Perjanjian Linggajati, keputusan Soekarno untuk berunding dengan Belanda mendapat tentangan keras dari berbagai faksi di Indonesia. Tan Malaka, seorang politikus komunis, mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi sebuah front persatuan yang disebut Persatuan Perjuangan disingkat PP. PP menawarkan program minimum yang menyerukan kemerdekaan penuh, nasionalisasi seluruh properti asing, dan penolakan semua perundingan hingga seluruh pasukan asing ditarik. Program-program ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, termasuk dari Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Sudirman. Pada tanggal 4 Juli tahun 1946, satuan militer yang terkait dengan PP menculik Perdana Menteri Syahrir yang sedang berkunjung ke Yogyakarta. Syahrir memimpin perundingan dengan Belanda. Soekarno, setelah berhasil mempengaruhi Sudirman, berhasil mengamankan pembebasan Syahrir dan penangkapan Tan Malaka serta pimpinan PP lainnya. Ketidaksetujuan terhadap ketentuan Linggajati dalam KNIP menyebabkan Soekarno mengeluarkan dekrit yang menggandakan keanggotaan KNIP dengan memasukkan banyak anggota yang ditunjuk pro perjanjian. Konsekuensinya, KNIP meratifikasi Perjanjian Linggajati pada bulan Maret tahun 1947. Selanjutnya, dalam pengertian produk operasi, pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Perjanjian Linggajati dilanggar oleh Belanda, yang meluncurkan Operasi Produk, sebuah invasi militer besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Republik. Meskipun TNI yang baru dibentuk tidak mampu memberikan perlawanan militer yang signifikan,
pelanggaran terang-terangan yang dilakukan Belanda terhadap perjanjian yang ditengahi secara internasional membuat marah opini dunia. Tekanan internasional memaksa Belanda menghentikan pasukan invasi mereka pada bulan Agustus tahun 1947. Syahrir, yang digantikan sebagai Perdana Menteri oleh Amir Syarifuddin, terbang ke New York City untuk mengajukan banding atas kasus Indonesia di depan PBB. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan menunjuk Komite Jasa Baik disingkat GOC untuk mengawasi gencatan senjata tersebut. GOC yang berpusat di Jakarta terdiri dari delegasi Australia, dipimpin oleh Richard Kirby, dipilih oleh Indonesia, Belgia, dipimpin oleh Paul van Zelen, dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat, dipimpin oleh Frank Porter Graham, yang netral. Republik kini berada di bawah cengkeraman kuat militer Belanda, dengan militer Belanda menduduki Jawa Barat, dan pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta wilayah produktif utama di Sumatera. Selain itu, Angkatan Laut Belanda memblokade wilayah Republik dari pasokan makanan penting, obat-obatan, dan senjata. Akibatnya, Perdana Menteri Amir Syarifuddin tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948, yang mengakui kendali Belanda atas wilayah yang direbut selama operasi produk, sementara Partai Republik berjanji untuk menarik semua kekuatan yang tetap berada di sisi lain gencatan senjata, yaitu jalur Van Mook. Sementara itu, Belanda mulai mengorganisir negara boneka di wilayah pendudukannya untuk melawan pengaruh Republik dengan memanfaatkan keragaman etnis di Indonesia. Selanjutnya, mengenai perjanjian Renville dan perselingkuhan Madiun. Penandatanganan perjanjian Renville yang sangat merugikan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar dalam struktur politik Partai Republik di Jawa Barat yang diduduki Belanda. Gerilyawan Darul Islam di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo mempertahankan perlawanan anti-Belanda dan mencabut kesetiaan apapun kepada Republik. Mereka menyebabkan pemberontakan berdarah di Jawa Barat dan daerah lain pada dekade pertama kemerdekaan. Perdana Menteri Syarifuddin yang menandatangani perjanjian tersebut terpaksa mengundurkan diri pada Januari tahun 1948 dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Kebijakan Kabinet Hatta yang merasionalisasi angkatan bersenjata dengan mendemobilisasi sejumlah besar kelompok bersenjata yang berkembang biak di wilayah Republik juga menimbulkan ketidakpuasan yang parah. Unsur-unsur politik sayap kiri, yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang bangkit kembali di bawah Musso mengambil keuntungan dari ketidakpuasan masyarakat dengan melancarkan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 18 September tahun 1948. Pertempuran berdarah berlanjut pada akhir September hingga akhir Oktober tahun 1948, ketika kelompok komunis terakhir dikalahkan, dan Musso ditembak mati. Kaum komunis terlalu melebih-lebihkan potensi mereka untuk menentang daya tarik kuat Soekarno di kalangan masyarakat. Selanjutnya, dalam pengertian operasi Kraai dan pengasingan. Maksud operasi Kraai adalah invasi dan pengasingan. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, untuk mengambil keuntungan dari posisi lemah Republik setelah pemberontakan komunis, Belanda melancarkan operasi Kraai, invasi militer kedua yang dirancang untuk menghancurkan Republik untuk selamanya. Invasi dimulai dengan serangan udara terhadap ibu kota Republik Yogyakarta. Soekarno memerintahkan angkatan bersenjata di bawah pimpinan Sudirman untuk melancarkan kampanye gerilya di pedesaan, sementara ia dan para pemimpin penting lainnya seperti Hatta dan Syahrir membiarkan diri mereka ditawan oleh Belanda. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, Soekarno mengirimkan telegram kepada Syafruddin Prawiranegara, yang memberinya mandat untuk memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, berdasarkan wilayah pedalaman Sumatera Barat yang belum diduduki, posisi yang dipegangnya hingga Soekarno dibebaskan, pada bulan Juni tahun 1949. Belanda mengirim Soekarno dan para pemimpin Republik lainnya yang ditangkap ke Parapat, di bagian Sumatera Utara yang diduduki Belanda dan kemudian ke Pulau Bangka. Selanjutnya, dalam keberlanjutan waktu, invasi Belanda yang kedua menyebabkan kemarahan internasional yang lebih besar lagi. Amerika Serikat, yang terkesan dengan kemampuan Indonesia mengalahkan tantangan komunis tahun 1948 tanpa bantuan dari luar, mengancam akan memotong dana Marshall Aid ke Belanda jika operasi militer di Indonesia terus berlanjut. TNI tidak terpecah belah dan terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda, terutama penyerangan ke Yogyakarta yang dikuasai Belanda dipimpin oleh Letkol Soeharto pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Akibatnya, Belanda terpaksa menandatangani perjanjian Rum van Rooijen pada tanggal 7 Mei tahun 1949.
Berdasarkan perjanjian ini, Belanda melepaskan kepemimpinan Partai Republik dan mengembalikan wilayah sekitar Yogyakarta ke kendali Partai Republik pada bulan Juni tahun 1949. Hal ini diikuti dengan konferensi meja bundar Belanda Indonesia yang diadakan di Den Haag yang berujung pada penyerahan kedaulatan sepenuhnya oleh Ratu Juliana dari Belanda ke Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada hari itu, Soekarno terbang dari Yogyakarta ke Jakarta, menyampaikan pidato kemenangan di tangga Istana Gubernur Jenderal, segera berganti nama menjadi Istana Merdeka dan yang sah Istana Kemerdekaan. Lebih jauh lagi, pengertian dalam Presiden Serikat Indonesia. Pada saat itu, sebagai bagian dari kompromi dengan Belanda, Indonesia mengadopsi konstitusi federal baru yang menjadikan negara tersebut negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat disingkat RIS, yang terdiri dari Republik Indonesia yang perbatasannya ditentukan oleh garis Van Mook, bersama dengan 6 negara bagian dan 9 wilayah otonom yang dibuat oleh Belanda. Selama paruh pertama tahun 1950, negara-negara ini secara bertahap membubarkan diri seiring dengan ditariknya militer Belanda yang sebelumnya menopang mereka. Pada bulan Agustus tahun 1950, ketika negara terakhir, negara Indonesia Timur, membubarkan diri, Soekarno mendeklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi sementara tahun 1950 yang baru dirumuskan. Lebih jauh lagi, penjelasan dalam periode demokrasi liberal, tahun 1950 sampai tahun 1959. Baik Konstitusi Federal tahun 1949 maupun Konstitusi Sementara tahun 1950 bersifat parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, dan yang di atas kertas membatasi kekuasaan Presiden. Namun, meski perannya secara formal dikurangi, ia memiliki otoritas moral yang cukup besar sebagai Bapa Bangsa. Selanjutnya, dalam pengertian ketidakstabilan, tahun-tahun pertama demokrasi parlementer terbukti sangat tidak stabil bagi Indonesia. Kabinet jatuh secara berurutan karena perbedaan tajam antara berbagai partai politik di parlemen yang baru dibentuk, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat perbedaan pendapat yang parah mengenai masa depan negara Indonesia, antara kaum nasionalis yang menginginkan negara sekuler, dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia yang pertama kali didirikan oleh Soekarno, kaum Islamis yang menginginkan negara Islam, dipimpin oleh Partai Masyumi, dan kaum komunis yang menginginkan negara Islam. Negara komunis dipimpin oleh PKI, yang baru pada tahun 1951 diizinkan kembali beroperasi di bidang ekonomi. Terdapat ketidakpuasan yang besar terhadap dominasi ekonomi yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Belanda dan etnis Tionghoa. Selanjutnya, dalam pemberontak Darul Islam. Pemberontak Darul Islam di bawah pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat menolak mengakui kekuasaan Soekarno dan mendeklarasikan NII, Negara Islam Indonesia, pada bulan Agustus tahun 1949. Pemberontakan yang mendukung Darul Islam juga pecah di Sulawesi Selatan pada tahun 1951, dan di Aceh pada tahun 1953. Sementara itu, anggota KNIL yang pro-federalisme yang dibubarkan melancarkan pemberontakan yang gagal di Bandung, pemberontakan APRA tahun 1950, di Makassar pada tahun 1950, dan Ambon, pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950. Selanjutnya, divisi di militer. Selain itu, militer terkoyak oleh permusuhan antara perwira yang berasal dari KNIL, era kolonial, yang menginginkan militer profesional yang kecil dan elit, dan sebagian besar tentara yang memulai karir mereka di peta bentukan Jepang, yang takut menjadi tentara diberhentikan dan lebih dikenal karena semangat nasionalis atas profesionalisme. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, para pimpinan bekas faksi KNIL, Panglima Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution dan Kasat Tahi Bonar Simatupang mengerahkan pasukannya untuk unjuk kekuatan. Memprotes upaya DPR untuk campur tangan dalam urusan militer atas nama mantan faksi militer peta, Nasution dan Simatupang mengerahkan pasukannya untuk mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan menara tank ke gedung tersebut. Tuntutan mereka kepada Soekarno adalah agar DPR yang ada saat ini dibubarkan. Untuk itu, Nasution dan Simatupang juga mengerahkan massa sipil. Soekarno keluar dari istana dan meyakinkan para prajurit dan warga sipil untuk pulang. Nasution dan Simatupang kemudian diberhentikan. Nasution, bagaimanapun, akan diangkat kembali sebagai Panglima Angkatan Darat setelah berdamai dengan Soekarno pada tahun 1955. Selanjutnya, pemilu legislatif tahun 1955. Pemilu tahun 1955 menghasilkan parlemen baru dan majelis konstitusi. Hasil pemilu menunjukkan dukungan yang seimbang terhadap kekuatan antagonis PNI, Masyumi,
Nahdlatul Ulama, dan PKI. Dengan tidak adanya faksi yang menguasai mayoritas, ketidakstabilan politik dalam negeri terus berlanjut. Pembicaraan di Majelis Konstitusi untuk menyusun konstitusi baru menemui jalan buntu mengenai apakah akan memasukkan hukum Islam atau tidak. Soekarno mulai membenci posisinya sebagai pemimpin dan meningkatnya kekacauan dalam kehidupan politik negara. Mengklaim bahwa demokrasi parlementer gaya barat tidak cocok untuk Indonesia, ia menyerukan sistem demokrasi terpimpin, yang menurutnya didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan adat. Soekarno berpendapat bahwa di tingkat desa, persoalan-persoalan penting diputuskan melalui musyawarah panjang yang dirancang untuk mencapai mufakat, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia percaya bahwa hal ini harus menjadi teladan bagi seluruh bangsa, dan Presiden mengambil peran yang diambil oleh para tetua desa. Ia mengusulkan sebuah pemerintahan yang tidak hanya didasarkan pada partai-partai politik tetapi juga pada kelompok-kelompok fungsional yang terdiri dari elemen-elemen penting negara yang bersama-sama akan membentuk Dewan Nasional yang melaluinya konsensus nasional dapat terwujud di bawah bimbingan Presiden. Wakil Presiden Muhammad Hatta sangat menentang konsep demokrasi terpimpin yang diusung Soekarno. Mengutip hal ini dan perbedaan-perbedaan lain yang tidak dapat didamaikan, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Desember tahun 1956. Pengunduran dirinya menimbulkan gelombang kejutan di seluruh Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat non-Jawa, yang memandang Hatta sebagai wakil mereka dalam pemerintahan yang didominasi orang Jawa. Selanjutnya, dalam pengertian pengambilalihan militer dan darurat militer. Pengertian pengambilalihan militer regional, dari bulan Desember tahun 1956 hingga Januari tahun 1957, Panglima Militer daerah di Provinsi Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan mengambil alih kendali pemerintah daerah. Mereka mendeklarasikan serangkaian dewan militer yang akan menjalankan wilayahnya masing-masing dan menolak menerima perintah dari Jakarta. Gerakan militer regional yang serupa juga menguasai Sulawesi Utara pada bulan Maret tahun 1957. Mereka menuntut penghapusan pengaruh komunis dalam pemerintahan, pembagian pendapatan pemerintah yang setara, dan pemulihan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pengertian deklarasi darurat militer. Menghadapi tantangan serius terhadap persatuan Republik ini, Soekarno mengumumkan darurat militer, Staat van Oorlog en Beleg, pada tanggal 14 Maret tahun 1957. Ia mengangkat Perdana Menteri non-partisan Juanda Kartawijaya, sementara militer berada di tangan Jenderal Setianya Nasution. Nasution semakin memiliki pandangan yang sama dengan Soekarno mengenai dampak negatif demokrasi Barat terhadap Indonesia, dan ia melihat peran militer yang lebih signifikan dalam kehidupan politik. Sebagai langkah rekonsiliasi, Soekarno mengundang para pemimpin Dewan Daerah ke Jakarta pada 10–14 September tahun 1957 untuk menghadiri konferensi nasional, Musyawarah Nasional, yang gagal memberikan solusi terhadap krisis tersebut. Pada tanggal 30 November tahun 1957, upaya pembunuhan dilakukan terhadap Soekarno melalui serangan granat ketika ia sedang mengunjungi acara sekolah di Cikini, Jakarta Pusat. 6 anak tewas, namun Soekarno tidak mengalami luka serius. Pelakunya merupakan anggota kelompok Darul Islam atas perintah pimpinannya Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Pada bulan Desember tahun 1957, Soekarno mulai mengambil langkah serius untuk menegakkan kekuasaannya atas negara. Pada bulan itu ia menasionalisasi 246 perusahaan Belanda yang selama ini mendominasi perekonomian Indonesia. Terutama Dutch Trading Society, anak perusahaan Royal Dutch Shell Batavse Petroleum Maatschappij, Eskonto Bank, dan 5 besar perusahaan dagang Belanda, NV Borneo Sumatra Maatschappij, Borsumij, NV Internationale Krediet en Handelsvereniging, Rotterdam Internatio, NV Jacobsen Vandenberg & Co., NV Linde Tevez Stockfish, dan NV Geoweri & Co., dan mengusir 40.000 warga negara Belanda yang masih tinggal di Indonesia sambil menyita properti mereka, konon karena kegagalan pemerintah Belanda untuk melanjutkan perundingan mengenai nasib Nugini Belanda seperti yang dijanjikan dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kebijakan nasionalisme ekonomi Soekarno diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1959 yang melarang kegiatan komersial oleh warga negara asing di pedesaan. Aturan ini menyasar etnis Tionghoa yang mendominasi perekonomian retail di pedesaan dan perkotaan, meskipun saat ini hanya sedikit dari mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan ini mengakibatkan relokasi besar-besaran penduduk etnis Tionghoa di pedesaan ke perkotaan, dan sekitar 100.000 orang memilih untuk kembali ke Tiongkok.
Untuk menghadapi Panglima Daerah yang membangkang, Soekarno dan Panglima Angkatan Darat Nasution memutuskan mengambil langkah drastis menyusul kegagalan Musyawarah Nasional. Dengan memanfaatkan pejabat daerah yang tetap setia kepada Jakarta, Nasution mengorganisir serangkaian kudeta regional yang menggulingkan komandan pembangkang di Sumatera Utara, Kolonel Maludin Simbolon, dan Sumatera Selatan, Kolonel Barlian, pada bulan Desember tahun 1957. Hal ini mengembalikan kendali pemerintah atas kota-kota utama Medan dan Palembang. Pada bulan Februari tahun 1958, sisa komandan pembangkang di Sumatera Tengah, Kolonel Ahmad Hussein, dan Sulawesi Utara, Kolonel Vence Sumual, mendeklarasikan gerakan PRRI, Permesta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Jakarta. Mereka juga diikuti oleh banyak politisi sipil dari Partai Masyumi, seperti Syafruddin Prawira Negara yang menentang berkembangnya pengaruh komunis. Karena retorika anti-komunis mereka, para pemberontak menerima uang, senjata, dan tenaga dari CIA dalam kampanye yang dikenal sebagai Archipelago. Dukungan ini berakhir ketika Allen Lawrence Pope, seorang pilot Amerika, ditembak jatuh setelah serangan bom di Ambon yang dikuasai pemerintah pada bulan April tahun 1958. Pada bulan April tahun 1958, pemerintah pusat menanggapinya dengan melancarkan invasi militer lintas udara dan laut ke Padang dan Manado, pemberontak ibu kota. Pada akhir tahun 1958, para pemberontak telah dikalahkan secara militer, dan kelompok gerilyawan pemberontak terakhir yang tersisa menyerah pada bulan Agustus tahun 1961. Lebih jauh lagi, periode demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1966. Kemenangan militer yang mengesankan atas pemberontak Pri Permesta dan nasionalisasi populer perusahaan-perusahaan Belanda membuat Soekarno berada pada posisi yang kokoh. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 melalui dekret presiden. Ia menetapkan sistem presidensial yang diyakininya akan memudahkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin. Ia menyebut sistem ini manifesto politik atau manipol, namun sebenarnya sistem ini merupakan pemerintahan berdasarkan dekret. Soekarno membayangkan masyarakat sosialis ala Indonesia yang berpegang pada prinsip USDEK, Undang-Undang Dasar 45, disingkat UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. Setelah mendirikan demokrasi terpimpin, Soekarno bersama Maladi bertemu Devija, seorang penari kelahiran Indonesia yang mengubah kewarganegaraannya menjadi Amerika Serikat, pada pertengahan tahun 1959, dan meyakinkannya untuk kembali sebagai warga negara Indonesia yang ditolak oleh Devija dan dianggap sebagai orang yang sangat nasionalis. Pada bulan Maret tahun 1960, Soekarno membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang separuh anggotanya ditunjuk oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Gotong Royong, disingkat DPR-GR. Pada bulan September tahun 1960, ia membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, sebagai lembaga legislatif tertinggi menurut UUD 1945. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR-GR dan anggota kelompok fungsional yang ditunjuk oleh Presiden. Dengan dukungan militer, Soekarno membubarkan Partai Islam Masyumi dan Partai PSI pimpinan Sultan Syahrir, dan menuduh mereka terlibat dalam urusan PRRI Permesta. Militer menangkap dan memenjarakan banyak lawan politik Soekarno, mulai dari sosialis Syahrir hingga politisi Islam Muhammad Natsir dan Hamka. Dengan menggunakan kekuatan darurat militer, pemerintah menutup surat kabar yang kritis terhadap kebijakan Soekarno. Pada periode ini, terjadi beberapa kali upaya pembunuhan terhadap kehidupan Soekarno. Pada tanggal 9 Maret tahun 1960, Daniel Maukhar, seorang letnan TNI AU yang bersimpati dengan pemberontakan Permesta, memberondong Istana Merdeka dan Istana Bogor dengan jet tempur MiG-17 miliknya, berusaha membunuh Presiden. Dia tidak terluka. Pada bulan Mei tahun 1962, agen Darul Islam menembak Presiden saat salat Idul Adha di halaman istana. Soekarno kembali lolos dari cedera. Di bidang keamanan, militer memulai serangkaian kampanye efektif yang mengakhiri pemberontakan Darul Islam yang telah lama berlangsung di Jawa Barat, 1962, Aceh, 1962, dan Sulawesi Selatan, 1965. Kartosuwirjo, pemimpin Darul Islam, ditangkap dan dieksekusi pada bulan September tahun 1962. Untuk mengimbangi kekuatan militer, Soekarno mulai mengandalkan dukungan Partai Komunis Indonesia disingkat PKI. Pada tahun 1960,
ia mendeklarasikan pemerintahannya berdasarkan Nasakom, gabungan dari 3 aliran ideologi yang ada dalam masyarakat Indonesia, nasionalisme, agama, dan komunisme. Oleh karena itu, Soekarno mulai menerima lebih banyak komunis ke dalam pemerintahannya, sekaligus mengembangkan hubungan yang kuat dengan Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit. Demi menaikkan pamor Indonesia, Soekarno mendukung dan memenangkan pencalonan Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta. Banyak fasilitas olahraga seperti Kompleks Olahraga Senayan, termasuk Stadion Bung Karno yang berkapasitas 100.000 kursi, dibangun untuk menampung pertandingan tersebut. Terjadi ketegangan politik ketika Indonesia menolak masuknya delegasi Israel dan Taiwan, setelah Komite Olimpiade Internasional menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia karena kebijakan pengecualian ini. Soekarno membalas dengan menyelenggarakan acara pesaing non-imperialis pada Olimpiade, yang disebut Games of New Emerging Forces, GANEVO. GANEVO sukses diselenggarakan di Jakarta pada bulan November tahun 1963 dan diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara. Sebagai bagian dari program pembangunan gengsinya, Soekarno memerintahkan pembangunan gedung-gedung monumental besar seperti Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Jakarta, Gedung Konevo, sekarang Gedung Parlemen, Hotel Indonesia, dan Pusat Perbelanjaan Sarinah untuk bertransformasi Jakarta dari bekas daerah terpencil kolonial menjadi kota modern. Jalan Raya Jakarta Modern di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto direncanakan dan dibangun di bawah pemerintahan Soekarno. Selanjutnya, kebijakan luar negeri. Mengenai Konferensi Bandung, di bidang internasional, Soekarno menyelenggarakan Konferensi Bandung pada tahun 1955, dengan tujuan menyatukan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika ke dalam gerakan non-blok untuk melawan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya, Perang Dingin. Ketika kekuasaan dalam negeri Soekarno sudah terjamin, ia mulai menaruh perhatian lebih besar pada kancah dunia. Ia menempuh serangkaian kebijakan agresif dan tegas yang berlandaskan anti-imperialisme untuk meningkatkan pamor Indonesia di dunia internasional. Kebijakan-kebijakan anti-imperialis dan anti-barat ini, yang seringkali bersifat brinkmanship dengan negara lain, juga dirancang untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam dan terpecah belah. Dalam hal ini, ia dibantu oleh Menteri Luar Negeri Subandrio. Setelah kunjungan pertamanya ke Beijing pada tahun 1956, Soekarno mulai memperkuat hubungannya dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Blok Komunis pada umumnya. Dia juga mulai menerima bantuan militer Blok Soviet dalam jumlah yang semakin meningkat. Pada awal tahun 1960-an, Blok Soviet memberikan lebih banyak bantuan kepada Indonesia dibandingkan negara non-komunis lainnya, sementara bantuan militer Soviet kepada Indonesia hanya dapat disamai dengan bantuannya kepada Kuba. Masuknya bantuan komunis dalam jumlah besar ini mendorong peningkatan bantuan militer dari pemerintahan Dwight Eisenhower dan John F. Kennedy, yang khawatir akan adanya pergeseran ke kiri jika Soekarno terlalu bergantung pada bantuan Blok Soviet. Soekarno dipestakan selama kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 1956, di mana ia berpidato di sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Hingga saat ini, baru kali ini Presiden Indonesia berpidato di sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Segera setelah kunjungan pertamanya ke Amerika, Soekarno mengunjungi Uni Soviet, di mana ia menerima sambutan yang lebih mewah. Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev melakukan kunjungan kembali ke Jakarta dan Bali pada tahun 1960, di mana ia menganugerahi Soekarno hadiah perdamaian Lenin. Untuk menebus keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI Permesta, Presiden Amerika Serikat Kennedy mengundang Soekarno ke Washington, D.C., dan memberi Indonesia bantuan sipil dan militer senilai miliaran dolar. Untuk menindaklanjuti kesuksesan Konferensi Bandung tahun 1955, Soekarno berusaha membentuk aliansi baru yang disebut New Emerging Forces, NEVO, sebagai perlawanan terhadap negara adidaya barat yang dijuluki Old Muppet Forces, Old Devo, yang ia tuduh sebagai pendukungnya, menyebarkan neokolonialisme dan imperialisme, Nekolim. Pada tahun 1961, Soekarno membentuk aliansi politik lain, yang disebut Gerakan Non-Blok GNB, di Indonesia dikenal sebagai Gerakan Non-Blok GNB, dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dalam aksi yang disebut Inisiatif 5, Soekarno, Nkrumah, Nasser, Tito, dan Nehru. GNB dimaksudkan untuk memberikan kesatuan politik dan pengaruh bagi negara-negara yang ingin mempertahankan kemerdekaan dari blok adidaya Amerika dan Soviet yang terlibat dalam persaingan Perang Dingin.
Soekarno masih dikenang karena perannya dalam mendorong pengaruh negara-negara yang baru merdeka. Namanya dipakai sebagai nama jalan di Kairo, Mesir dan Rabat, Maroko, serta sebagai nama alun-alun besar di Peshawar, Pakistan. Pada tahun 1956, Universitas Beograd memberinya gelar doktor kehormatan. Selanjutnya, mengenai konflik Papua. Pada tahun 1960, Soekarno memulai kebijakan luar negeri yang agresif untuk mengamankan klaim teritorial Indonesia. Pada bulan Agustus tahun itu, ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena terus gagalnya perundingan mengenai masa depan Nugini Belanda, sebagaimana disepakati pada Konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia tahun 1949. Pada bulan April tahun 1961, Belanda mengumumkan pembentukan Neo-Guinea yang bertujuan untuk membentuk negara Papua Merdeka. Soekarno mendeklarasikan keadaan konfrontasi militer dalam pidato Trikomando Rakyat, Trikora di Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Ia kemudian mengarahkan serangan militer ke setengah pulau yang ia sebut sebagai Irian Barat. Pada akhir tahun 1962, 3.000 tentara Indonesia hadir di seluruh Irian Barat, Papua Barat. Pertempuran laut meletus pada bulan Januari tahun 1962 ketika 4 kapal torpedo Indonesia dicegat oleh kapal dan pesawat Belanda di lepas pantai Vlakeho. 1 kapal Indonesia tenggelam, menewaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Komodorio Sudarso. Sementara itu, pemerintahan Kennedy khawatir akan berlanjutnya pergeseran Indonesia ke arah komunisme jika Belanda mempertahankan Irian Barat, Papua Barat. Pada bulan Februari tahun 1962, Jaksa Agung Amerika Serikat Robert F. Kennedy melakukan perjalanan ke Belanda dan memberitahu pemerintah bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung Belanda dalam konflik bersenjata dengan Indonesia. Dengan persenjataan dan penasihat Soviet, Soekarno merencanakan invasi besar-besaran melalui udara dan laut ke markas besar militer Belanda di Biak pada bulan Agustus tahun 1962, yang disebut Operasi Jayawijaya. Itu akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Indonesia masa depan. Sebelum rencana ini terrealisasi, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York pada bulan Agustus tahun 1962. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan rencana Bunker, yang dirumuskan oleh diplomat Amerika Ellsworth Bunker, di mana Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat, Papua Barat, kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. UNTEA menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintah Indonesia pada bulan Mei tahun 1963. Selanjutnya, mengenai konfrontasi. Setelah menguasai Irian Barat, Papua Barat, Soekarno kemudian menentang pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris pada tahun 1963, dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan rencana neokolonial Inggris untuk melemahkan Indonesia. Terlepas dari tawaran politik Soekarno, yang mendapat dukungan ketika elemen politik sayap kiri di wilayah British Borneo, Sarawak dan Brunei, menentang rencana federasi dan bersekutu dengan Soekarno, Malaysia didirikan pada bulan September tahun 1963. Hal ini diikuti oleh konfrontasi Indonesia-Malaysia disebut konfrontasi, diproklamirkan oleh Soekarno dalam pidatonya Dwi Komando Rakyat disingkat Dwikora di Jakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1964. Tujuan yang diproklamirkan Soekarno bukanlah, seperti dugaan beberapa orang, untuk mencaplok Sabah dan Sarawak ke dalam Indonesia, tetapi untuk mendirikan negara Kalimantan Utara, di bawah kendali Partai Komunis Kalimantan Utara. Dari tahun 1964 hingga awal tahun 1966, sejumlah tentara Indonesia, warga sipil, dan gerilyawan komunis Malaysia dikirim ke Kalimantan Utara dan Semenanjung Malaya. Pasukan ini berperang melawan tentara Inggris dan persemakmuran yang dikerahkan untuk melindungi negara bagian Malaysia yang baru lahir. Agen Indonesia juga meledakkan beberapa bom di Singapura. Di dalam negeri, Soekarno mengobarkan sentimen anti-Inggris, dan kedutaan besar Inggris dibakar. Pada tahun 1964, semua perusahaan Inggris yang beroperasi di negara ini, termasuk Charter Bank dan Unilever yang beroperasi di Indonesia, dinasionalisasi. Konfrontasi ini mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 1964, ketika Soekarno mengizinkan pendaratan pasukan Indonesia di Pontian dan Labis di daratan Malaysia, dan perang besar-besaran tampaknya tidak dapat dihindari karena ketegangan meningkat. Namun, situasi menjadi tenang pada pertengahan September saat puncak krisis Selat Sunda, dan setelah pertempuran Pelaman Mapu yang membawa bencana pada bulan April tahun 1965, serangan Indonesia ke Sarawak menjadi semakin berkurang. Pada tahun 1964, Soekarno memulai kampanye anti-Amerika, yang dimotivasi oleh peralihannya ke blok komunis dan hubungan yang kurang bersahabat dengan pemerintahan Lyndon Johnson.
kepentingan dan bisnis Amerika di Indonesia dikecam oleh pejabat pemerintah dan diserang oleh massa yang dipimpin PKI. Film-film Amerika dilarang, buku-buku Amerika dan album-album Beatles dibakar, dan band Indonesia Kus Plus dipenjara karena memainkan musik rock and roll gaya Amerika. Akibatnya, bantuan Amerika Serikat ke Indonesia dihentikan, dan Soekarno melontarkan pernyataan terkenalnya, "Persetan dengan bantuanmu." Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Januari tahun 1965 ketika, dengan dukungan Amerika Serikat, Malaysia mengambil kursi di Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, mengenai konferensi kekuatan baru yang muncul. Ketika negara-negara GNB terpecah menjadi faksi-faksi yang berbeda, dan semakin sedikit negara yang bersedia mendukung kebijakan luar negerinya yang anti-Barat, Soekarno mulai meninggalkan retorika non-bloknya. Soekarno membentuk aliansi baru dengan Tiongkok, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Kamboja yang disebutnya Poros Beijing Pyongyang Hanoi Phnom Penh Jakarta, setelah menarik Indonesia dari PBB yang didominasi imperialis pada bulan Januari tahun 1965. Soekarno berusaha untuk mendirikan organisasi pesaing PBB yang disebut Conference of New Emerging Forces, CONEFO, dengan dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok, yang pada saat itu belum menjadi anggota PBB. Karena pemerintah berhutang banyak kepada Uni Soviet, Indonesia menjadi semakin bergantung pada dukungan Tiongkok. Soekarno semakin sering berbicara tentang Poros Beijing Jakarta, yang akan menjadi inti organisasi dunia anti-imperialis baru, yang dimaksud CONEFO. Selanjutnya, mengenai kebijakan dalam negeri. Berbicara presiden seumur hidup dan kultus kepribadian, di dalam negeri, Soekarno terus mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1963. Tulisan-tulisan ideologisnya tentang Manipol Usdek dan Nasakom menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Indonesia, sedangkan pidato-pidatonya harus dihafal dan dibicarakan oleh seluruh siswa. Seluruh surat kabar, satu-satunya stasiun radio, RRI, yang dikelola pemerintah, dan satu-satunya stasiun televisi, TVRI, yang juga dikelola pemerintah, dijadikan alat revolusi, dan berfungsi menyebarkan pesan-pesan Soekarno. Soekarno mengembangkan kultus kepribadian, dengan ibu kota Irian Barat yang baru diakuisisi berganti nama menjadi Soekarnapura dan puncak tertinggi di negara ini diubah namanya dari Piramida Karstens menjadi Puncak Soekarno, paling dikenal Puncak Soekarno. Selanjutnya, mengenai bangkitnya PKI. Meski terlihat memiliki kendali yang tak tertandingi, demokrasi terpimpin Soekarno masih rapuh akibat konflik yang melekat antara dua pilar pendukungnya, yaitu militer dan komunis. Kalangan militer, nasionalis, dan kelompok Islam dikejutkan dengan pesatnya pertumbuhan Partai Komunis di bawah perlindungan Soekarno. Mereka takut akan segera terbentuknya negara komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, PKI mempunyai 3 juta anggota dan sangat kuat di Jawa Tengah dan Bali. PKI sempat menjadi partai terkuat di Indonesia. Kalangan militer dan nasionalis semakin khawatir terhadap aliansi erat Soekarno dengan komunis Tiongkok, yang mereka anggap membahayakan kedaulatan Indonesia. Unsur militer tidak setuju dengan kebijakan konfrontasi Soekarno dengan Malaysia, yang menurut mereka hanya menguntungkan komunis, dan mengirim beberapa perwira, termasuk calon Panglima Angkatan Bersenjata Leonardus Benyamin Murdani, untuk menyebarkan rahasia pesan perdamaian kepada pemerintah Malaysia. Para ulama yang sebagian besar adalah pemilik tanah merasa terancam dengan aksi perampasan tanah, aksi sepihak, yang dilakukan PKI di pedesaan dan kampanye komunis melawan 7 setan desa, istilah yang digunakan untuk tuan tanah atau petani kaya, mirip dengan petani miskin. Kampanye anti-kulak di era Stalinis, kedua kelompok ini sangat meremehkan PKI khususnya karena kenangan akan pemberontakan komunis berdarah tahun 1948. Sebagai mediator 3 kelompok di bawah sistem Nasakom, Soekarno menunjukkan simpati yang lebih besar kepada komunis. PKI sangat berhati-hati dalam mendukung semua kebijakan Soekarno. Sementara itu, Soekarno memandang PKI sebagai partai yang paling terorganisir dan solid secara ideologis di Indonesia, dan merupakan saluran yang berguna untuk mendapatkan lebih banyak bantuan militer dan keuangan dari negara-negara blok komunis. Soekarno juga bersimpati dengan cita-cita revolusioner komunis, yang serupa dengan cita-citanya. Untuk melemahkan pengaruh militer, Soekarno mencabut darurat militer, yang memberikan kekuasaan luas kepada militer. Pada tahun 1963, pada bulan September tahun 1962, ia mempromosikan Jenderal Nasution yang berkuasa ke posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang kurang berpengaruh, sementara posisi berpengaruh Panglima Angkatan Darat diberikan kepada loyalis Soekarno, Ahmad Yani. Sementara itu, posisi Panglima TNI diberikan kepada Omar Dhani yang merupakan simpatisan terbuka komunis. Pada bulan Mei tahun 1964,
Soekarno melarang kegiatan Manifesto Kebudayaan disingkat Manikebu, sebuah perkumpulan seniman dan penulis yang beranggotakan penulis terkemuka Indonesia seperti Hans Baguwe Yasin dan Wiratmo Sukito, yang juga dipecat dari pekerjaannya. Manikebu dianggap saingan oleh perkumpulan penulis komunis Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, yang dipimpin Pramudia Anantatur. Pada bulan Desember tahun 1964, Soekarno membubarkan Badan Pendukung Soekarnoisme, BPS, Asosiasi Pemaju Soekarnoisme, sebuah organisasi yang berupaya menentang komunisme dengan menggunakan rumusan Pancasila milik Soekarno sendiri. Pada bulan Januari tahun 1965, Soekarno, di bawah tekanan PKI, membubarkan Partai Murba. Murba adalah partai pro-Uni Soviet yang ideologinya bertentangan dengan pandangan Marxisme PKI yang pro-Republik Rakyat Tiongkok. Ketegangan antara militer dan komunis meningkat pada bulan April tahun 1965, ketika Ketua PKI dan Aidit menyerukan pembentukan Angkatan Bersenjata Kelima, yang terdiri dari petani dan buruh bersenjata. Soekarno menyetujui gagasan ini dan secara terbuka menyerukan pembentukan segera kekuatan tersebut pada tanggal 17 Mei tahun 1965. Namun, Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani dan Menteri Pertahanan Nasution menunda pelaksanaan gagasan ini, karena hal ini sama saja dengan membiarkan PKI membentuk angkatan bersenjatanya sendiri. Segera setelah itu, pada tanggal 29 Mei, surat Gilchrist muncul. Surat tersebut diduga ditulis oleh Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London, menyebutkan upaya gabungan Amerika dan Inggris untuk melakukan subversi di Indonesia dengan bantuan teman tentara lokal. Surat yang dibuat oleh Subandrio ini menimbulkan ketakutan Soekarno terhadap rencana militer untuk menggulingkannya, ketakutan yang berulang kali ia sebutkan selama beberapa bulan berikutnya. Agen Cekoslowakia Ladislav Bitman yang membelot pada tahun 1968 mengklaim bahwa lembaganya, STB kepanjangan dari Pasukan Polisi Rahasia di Cekoslowakia yang komunis dari tahun 1945 hingga pembubarannya pada tahun 1990, berfungsi sebagai badan intelijen dan kontra-intelijen. Pasukan ini menangani aktivitas apapun yang dianggap sebagai oposisi terhadap Partai Komunis Cekoslowakia dan negara-negara lainnya, memalsukan surat tersebut atas permintaan PKI melalui Uni Soviet, untuk mencoreng jenderal-jenderal anti-komunis. Pada pidato hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1965, Soekarno menyatakan niatnya untuk mengikat Indonesia pada aliansi anti-imperialis dengan Tiongkok dan rezim komunis lainnya dan memperingatkan Angkatan Darat untuk tidak ikut campur. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima, yang terdiri dari petani dan buruh bersenjata. Selanjutnya, mengenai kemunduran ekonomi. Sementara Soekarno mencurahkan energinya untuk politik domestik dan internasional, perekonomian Indonesia diabaikan dan memburuk dengan cepat. Pemerintah mencetak uang untuk membiayai pengeluaran militernya, yang mengakibatkan hiperinflasi melebihi 600% per tahun pada tahun 1964 sampai tahun 1965. Penyelundupan dan runtuhnya sektor ekspor perkebunan membuat pemerintah kehilangan pemasukan devisa yang sangat dibutuhkan pemerintah. Akibatnya, pemerintah tidak mampu membayar utang luar negeri dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari negara-negara blok barat dan komunis. Sebagian besar anggaran pemerintah dihabiskan untuk militer, sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Memburuknya infrastruktur transportasi dan buruknya hasil panen menyebabkan kekurangan pangan di banyak tempat. Sektor industri kecil merana dan hanya berproduksi pada kapasitas 20% karena kurangnya investasi. Soekarno sendiri meremehkan ekonomi makro dan tidak mampu serta tidak mau memberikan solusi praktis terhadap kondisi perekonomian negara yang buruk. Sebaliknya, ia lebih banyak menghasilkan konsepsi ideologi seperti Trisakti, kedaulatan politik, swasembada ekonomi, dan kemandirian budaya. Ia menganjurkan masyarakat Indonesia untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri, berdikari, dan mencapai swasembada ekonomi, bebas dari pengaruh asing. Menjelang akhir pemerintahannya, kurangnya minat Soekarno terhadap perekonomian menciptakan jarak antara dirinya dan rakyat Indonesia yang sedang terpuruk secara ekonomi. Wajahnya membengkak karena penyakit, dan kecemerlangan serta penaklukan seksualnya yang pernah membuatnya disayangi oleh masyarakat, menyebabkan kritik publik dan mengalihkan dukungan ke tentara. Lebih jauh lagi, penghapusan dari kekuasaan, kematian dan setelahnya. Pada gerakan tanggal 30 September, penculikan dan pembunuhan. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, 6 jenderal paling senior Angkatan Darat Indonesia diculik dan dibunuh oleh gerakan yang menamakan dirinya
Gerakan tanggal 30 September, disingkat G30S, di antara mereka yang terbunuh adalah Ahmad Yani, sementara Nasution berhasil lolos, namun G30S menculik Letnan 1 Pierre Tendean, ajudannya, karena mengira dia adalah Jenderal Nasution dalam situasi ruang kegelapan. G30S terdiri dari anggota pengawal Presiden, Divisi Brawijaya, dan Divisi Diponegoro, di bawah komando Letkol Untung bin Syamsuri. Gerakan ini menguasai stasiun radio RRI dan lapangan Merdeka. Mereka menyiarkan pernyataan yang menyatakan bahwa penculikan itu dimaksudkan untuk melindungi Soekarno dari upaya kudeta oleh para jenderal yang dipengaruhi CIA dan bantuan lainnya. Belakangan disiarkan berita pembubaran Kabinet Soekarno, digantikan dengan Dewan Revolusi. Di Jawa Tengah, tentara yang terkait dengan G30S juga menguasai Yogyakarta dan Solo pada tanggal 1 tanggal 2 Oktober menewaskan 2 kolonel dalam prosesnya. Selanjutnya, dalam pengertian akhir dari gerakan, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Militer, mengambil alih kendali Angkatan Darat keesokan paginya. Soeharto memerintahkan pasukan untuk mengambil alih stasiun radio RRI dan lapangan Merdeka sendiri. Sore hari itu, Soeharto mengeluarkan ultimatum ke Pangkalan Angkatan Udara Halim, tempat markas G30S dan tempat Soekarno. Alasan kehadirannya tidak jelas dan dapat diklaim dan dibalas. Kemudian Marsekal Udara Omar Dhani dan Ketua PKI dan Aidit sudah berkumpul. Keesokan harinya, terlihat jelas bahwa kudeta yang tidak terorganisir dengan baik dan tidak terkoordinasi dengan baik telah gagal. Soekarno bertempat tinggal di Istana Bogor, sedangkan Omar Dhani mengungsi ke Jawa Timur dan Aidit ke Jawa Tengah. Pada tanggal 2 Oktober tentara Soeharto menduduki Pangkalan Angkatan Udara Halim, setelah baku tembak singkat. Ketaatan Soekarno terhadap ultimatum Soeharto tanggal 1 Oktober untuk meninggalkan Halim dipandang mengubah semua hubungan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan Soekarno yang rapuh antara militer, politik Islam, komunis, dan nasionalis yang mendasari demokrasi terpimpin kini runtuh. Pada tanggal 3 Oktober mayat para jenderal yang diculik ditemukan di dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim, dan pada tanggal 5 Oktober mereka dimakamkan dalam sebuah upacara publik yang dipimpin oleh Soeharto. Selanjutnya, dalam pengertian akibat gerakan, pada awal bulan Oktober tahun 1965, kampanye propaganda militer mulai melanda negara ini, berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia dan internasional bahwa ini adalah kudeta komunis, dan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kekejaman pengecut terhadap pahlawan Indonesia karena mereka yang ditembak adalah perwira militer veteran. Penyangkalan PKI atas keterlibatannya tidak banyak berpengaruh. Setelah mayat para jenderal ditemukan dan dikuburkan di depan umum pada tanggal 5 Oktober, tentara bersama dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memimpin kampanye untuk membersihkan masyarakat Indonesia, pemerintah dan angkatan bersenjata dari partai komunis dan organisasi kiri lainnya. Para pemimpin PKI segera ditangkap, beberapa diantaranya dieksekusi. Aidit ditangkap dan dibunuh pada bulan November tahun 1965. Pembersihan menyebar ke seluruh negeri dengan pembantaian terburuk di Jawa dan Bali. Di beberapa daerah, tentara mengorganisir kelompok sipil dan milisi lokal. Di daerah lain aksi main hakim sendiri dilakukan sebelum tentara. Perkiraan yang paling diterima secara luas adalah bahwa setidaknya 1,5 juta orang terbunuh. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang dipenjarakan pada satu tahap atau tahap lainnya. Sebagai akibat dari pembersihan tersebut, salah satu dari 3 pilar pendukung Soekarno, yaitu Partai Komunis Indonesia, telah secara efektif dilenyapkan oleh 2 pilar lainnya, militer dan politik Islam. Pembunuhan dan kegagalan revolusi yang dilakukannya menyusahkan Soekarno, dan ia gagal melindungi PKI dengan menyebut pembunuhan para jenderal sebagai en rimpelce in the ocean dalam bahasa Indonesia, riak di lautan revolusi. Dia mencoba mempertahankan pengaruhnya dalam siaran bulan Januari tahun 1966 agar negara-negara mengikutinya. Subandrio berusaha membentuk kolom Soekarnois, Barisan Soekarno, yang dirusak oleh janji kesetiaan Soeharto kepada Soekarno dan instruksi yang bersamaan kepada semua orang yang setia kepada Soekarno untuk mengumumkan dukungan mereka kepada tentara. Selanjutnya, mengenai transisi ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soekarno mengangkat Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani yang meninggal, namun ia terpaksa menyerahkan posisi tersebut kepada Soeharto 2 minggu kemudian. Pada bulan Februari tahun 1966, Soekarno merombak kabinetnya, memecat Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan menghapuskan jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, namun Nasution menolak untuk mundur. Mulai bulan Januari tahun 1966, mahasiswa mulai melakukan demonstrasi menentang Soekarno, menuntut pembubaran PKI dan meminta pemerintah mengendalikan inflasi yang melonjak.
pada bulan Februari tahun 1966, mahasiswa demonstran di depan Istana Merdeka ditembak oleh pengawal presiden, menewaskan mahasiswa Arif Rahman Hakim, yang dengan cepat dijadikan syahid oleh mahasiswa demonstran. Selanjutnya, mengenai Super Semar, rapat seluruh kabinet Soekarno diadakan di Istana Merdeka pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Saat mahasiswa berdemonstrasi menentang pemerintah, pasukan tak dikenal mulai berkumpul di luar. Soekarno, Subandrio dan menteri lainnya segera meninggalkan pertemuan dan menuju Istana Bogor dengan helikopter. 3 Jenderal Pro Soeharto, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf dikirim ke Istana Bogor, dan mereka bertemu dengan Soekarno yang menandatangani perintah presiden yang dikenal sebagai Super Semar. Melalui perintah tersebut, Soekarno menugaskan Soeharto untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan dan revolusi serta untuk menjamin keselamatan pribadi dan otoritas Soekarno. Penulisan dokumen tersebut, dan apakah Soekarno dipaksa untuk menandatanganinya, bahkan mungkin di bawah todongan senjata, merupakan pokok perdebatan sejarah. Namun dampak dari perintah tersebut adalah penyerahan sebagian besar kekuasaan presiden kepada Soeharto. Setelah mendapat perintah presiden, Soeharto menyatakan PKI ilegal, dan partai tersebut dibubarkan. Ia juga menangkap banyak pejabat tinggi yang setia kepada Soekarno dengan tuduhan menjadi anggota dan atau simpatisan PKI, sehingga semakin mengurangi kekuasaan dan pengaruh politik Soekarno. Selanjutnya, dalam pengertian tahanan rumah dan kematiannya. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara di depan MPRS, yang kini telah dibersihkan dari unsur-unsur komunis dan pro-Soekarno, dalam upaya terakhir yang gagal untuk membela diri dan sistem demokrasi terpimpinnya. Pada bulan Agustus tahun 1966, atas keberatan Soekarno, Indonesia mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia dan bergabung kembali dengan PBB. Menyusul pidato pertanggungjawaban lainnya yang gagal, Nawaksara Adendum, pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto pada tanggal 20 Februari tahun 1967, namun secara nominal tetap menjadi presiden tituler. Ia akhirnya dicopot dari jabatan presiden seumur hidup oleh MPRS pada tanggal 12 Maret tahun 1967, dalam sidang yang dipimpin oleh mantan sekutunya, Nasution. Pada hari yang sama, MPR menunjuk Soeharto sebagai penjabat presiden. Soekarno dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala, di mana kesehatannya memburuk karena penolakan perawatan medis yang memadai. Ia meninggal karena gagal ginjal di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970, pada usia 69 tahun. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Lebih jauh lagi, mengenai kehidupan pribadi. Tentang keluarga memahami pernikahan, Soekarno merupakan keturunan Jawa dan Bali. Ia menikah dengan Siti Utari pada tahun 1921, dan menceraikannya pada tahun 1923 untuk menikah dengan Inggit Garnasih, yang diceraikannya sekitar tahun 1943 untuk menikah dengan Fatmawati. Pada tahun 1954, Soekarno menikah dengan Hartini, seorang janda berusia 30 tahun dari Salatiga, yang ditemuinya saat resepsi. Fatmawati sangat marah dengan pernikahan keempat ini dan meninggalkan Soekarno dan anak-anaknya, meski mereka tidak pernah resmi bercerai. Pada tahun 1958, Soekarno menikah dengan Maharani Wisma Susana Siregar, seorang veteran kemerdekaan dari Liverpool yang 23 tahun lebih muda darinya, dan berpisah pada tahun 1962. Ia diperkenalkan dengan nyonya rumah Jepang yang saat itu berusia 19 tahun, Naoko Nemoto, yang dinikahinya 1962 dan berganti nama menjadi Ratna Dewi Soekarno. Soekarno juga memiliki 4 pasangan lainnya, Kartini Manopo, tahun 1959 sampai tahun 1968, Haryati, tahun 1963 sampai tahun 1966, Yurike Sanger, tahun 1964 sampai tahun 1968, dan Heldi Jafar, tahun 1966 sampai tahun 1969. Soekarno dikenal juga karena hubungan lainnya dengan beberapa wanita seperti Gusti Nurul, Baby Huwe, Nurbani Yusuf, dan Amelia de la Rama. Pada tahun 1964, ia menikahi Rama di Jakarta dan tetap bersamanya sampai kematiannya pada tahun 1970. Pernikahan tersebut dirahasiakan sampai Rama menyebutkannya saat wawancara pada tahun 1979. Selanjutnya, memahami anak-anak.
Sebelum menikah dengan Fatmawati, Soekarno pernah menikah dan mempunyai seorang putri bernama Rukmini yang kemudian menjadi penyanyi opera di Italia. Megawati Soekarno Putri, yang menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia, adalah putri dari istrinya Fatmawati. Adik laki-lakinya, Guru Soekarno Putra, lahir 1953, mewarisi bakat seni Soekarno dan merupakan koreografer dan penulis lagu, yang membuat film Untukmu, Indonesiaku tentang budaya Indonesia. Ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan Megawati, saudara-saudaranya Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri semuanya aktif di dunia politik. Soekarno mempunyai seorang putri yang diberi nama Kartika dari Dewi Soekarno. Pada tahun 2006, Kartika Soekarno menikah dengan Frits Sijes, CEO Barclays Global Retail and Commercial Bank kelahiran Belanda. Anak lainnya termasuk Taufan dan Bayu dari istrinya Hartini, seorang putra bernama Totok Suryawan Soekarno Putra, lahir tahun 1967, di Jerman, dari istrinya Kartini Manopo, dan seorang putri, Siti Aisyah Margaret Rose, dari istrinya Maharani Wisma Susana Siregar. Lebih jauh lagi, memahami dengan gelar kehormatan. Uang kertas Rp100.000 bergambar Soekarno dan Muhammad Hatta, terbitan tahun 2022. Soekarno dianugerahi 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas internasional antara lain Universitas Columbia, Universitas Michigan, Universitas Berlin, Universitas Al-Azhar, Universitas Beograd, Universitas Lomonosov dan masih banyak lagi, dan juga dari universitas dalam negeri termasuk Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Pajajaran. Beliau sering disebut oleh pemerintah Indonesia pada saat itu dengan sebutan Dr. Insinyur Soekarno, digabungkan dengan gelar Sarjana Teknik Sipil, IR, dari Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, dalam pengertian penghargaan nasional, Bintang Republik Indonesia Adipurna, kelas 1, Bintang Mahaputra Adipurna, kelas 1. Bintang Suci, Bintang Dinas Terhormat Militer. Bintang Gerilya, Bintang Pelayanan Utama, kelas 1. Bintang Pelayanan Utama Polri Berjasa, kelas 1. Bintang Garuda, Bintang Dinas 8 Tahun Angkatan Bersenjata. Medali Pejuang Kemerdekaan. Selanjutnya, penghargaan asing yang didapat. Afghanistan, Kera Ordo Matahari Tertinggi. Argentina, Kera Ordo Jenderal Pembebas San Martin. Australia, Medali Orde Australia. Bolivia, Salib Agung Ordo Condor dari Andes. Brazil, Salib Agung Ordo Salib Selatan. Bulgaria, Ordo Georgi Dimitrov. Cekoslowakia, Kera Ordo Singa Putih. Jerman, Grand Cross kelas 1 Order of Merit Republik Federal Jerman. Tahta Suci, Satria Ordo Pacu Emas, Salib Agung Satria Ordo Paus Pius ke-9. Penerima medali Benemerenti, Hungaria, Salib Agung dengan rantai Order of Merit Republik Hongaria. Jepang, Grand Cordon Ordo Tertinggi Krisan. Maroko, Grand Cordon Ordo Tahta. Filipina, Panglima Legiun Kehormatan Filipina. Portugal, Salib Agung Ordo Militer Saint James of the Sword. Afrika Selatan, Pendamping Tertinggi Ordo Para Sahabat Ortambo. Uni Soviet, Ordo Lenin, Hadiah Perdamaian Lenin. Thailand, Knight Grand Cross, kelas 1, Ordo Chula Chom Klau. Vietnam, Medali Perlawanan, kelas 1, Yugoslavia. Bintang Besar Ordo Bintang Yugoslavia. Selanjutnya, dalam keterfungsian. Nasionalisme, Islam dan Marxisme, diterjemahkan oleh Karel H. Warrow dan Peter D. Weldon, Proyek Indonesia Modern, Itaca, New York 1970, tentang konsep politiknya, Nasakom, kumpulan artikel, 1926. Indonesia versus Fasisme Pena, Media Presindo, Yogyakarta 2000, Analisis Politik Nasionalisme Indonesia versus Fasisme, kumpulan artikel 1941. Selanjutnya, dalam budaya populer, tentang buku Kuantar ke Gerbang, sebuah novel Indonesia karya Ramadan Kiai Haji, menceritakan kisah hubungan romantis antara Soekarno dan Inggit Garnasih, istri keduanya. Soekarno, An Autobiography by Cindy Adams, Bob Merrill, 1965, autobiografi, yang ditulis oleh seorang penulis Amerika bekerja sama dengan Soekarno. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Bar Salim sebagai Bung Karno, Penjambung Lidah Rakyat Indonesia, Gunung Agung, 1966. My Friend the Dictator oleh Cindy Adams, Bob Merrill, 1965, sebuah catatan kontemporer tentang penulisan autobiografi. Selanjutnya, dalam pengertian lagu. Sebuah lagu berjudul Untuk Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, ditulis pada awal tahun 60-an oleh Sutejo dan dipopulerkan oleh Lilis Suryani, seorang solois wanita terkenal Indonesia.
Liriknya penuh dengan ungkapan pujian dan terima kasih kepada presiden seumur hidup saat itu. Selanjutnya, mengenai film. Aktor Filipina Mike Emperio memerankan Soekarno dalam film The Year of Living Dangerously tahun 1982 yang disutradarai oleh Peter Weir dan diadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Christopher Koch. Sosiolog dan penulis Indonesia Umar Khayyam memerankan Soekarno dalam dua film pengkhianatan G30 SPKI tahun 1982 dan Jakarta 66 yang disutradarai oleh Arifin C. Nur. Aktor Indonesia Frans Tumbuhan memerankan Soekarno dalam film Blanco, Warna Cinta tahun 1997, diringkas dari versi serial TV aslinya, Api Cinta Antonio Blanco, tentang pelukis Spanyol Antonio Blanco yang menetap dan bertempat tinggal di Bali, Indonesia. Aktor Indonesia Sultan Saladin memerankan Soekarno dalam film Gi tahun 2005 yang disutradarai oleh Riri Riza, tentang kehidupan aktivis mahasiswa Suhoki. Aktor Indonesia Tio Pakusadewo memerankan Soekarno dalam film 9 Alasan, menceritakan kisah 9 wanita dalam kehidupan Bapak Pendiri. Utari, diperankan oleh Yuki Kato, Inggit Garnasih, diperankan oleh Happy Salma, Fatmawati, diperankan oleh Revalina Sayuti Temat, Hartini, diperankan Lola Amaria, Haryati, Kartini Manopo, diperankan oleh Wulan Guritno, Ratna Sari Dewi, diperankan oleh Mariana Renata, dan Yurike Sanger, diperankan Isyana Sarasvati. Tio Pakusadewo juga memerankan mantan rekan Soekarno dan penerusnya, Soeharto, dalam film biografi sejarah tahun 2012 lainnya, Habibie dan Ainun. Aktor Indonesia Aryo Bayu memerankan Soekarno dalam film Soekarno Indonesia Merdeka tahun 2013 yang disutradarai oleh Hanung Bramantio, tentang kehidupannya sejak lahir hingga kemerdekaan Indonesia dari pendudukan Jepang. Aktor Indonesia Baim Wong memerankan Soekarno dalam film Ketika Bung di ND tahun 2013, dengan fokus pada waktu dan kehidupan Soekarno selama pengasingannya di ND, Pulau Flores. Aktor Indonesia dan tokoh TV Dev Mahendra memerankan Soekarno dalam film Guru Bangsa, Cokroaminoto tahun 2015, sebuah film biografi Umar Said Cokroaminoto, seorang nasionalis Indonesia yang sering dianggap sebagai mentor bagi banyak tokoh terkemuka dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Soekarno sendiri. Aryo Bayu mengulangi perannya sebagai Soekarno di awal film Perang Kadet 1947 tahun 2021, yang berfokus pada Perang Kemerdekaan Indonesia. Как Клой.